Kita lihat kembali perkembangan pilkada khususnya di Medan. Di Medan ada reporter Kompas TV Yulia Kesiar. Silakan Yulia. Kita semua, Partai Demokrat tentunya, yang menimbulkan dari kedua juga. Ya baik Budiman dan juga saudara, selamat malam. Saat ini saya sudah berada di rumah pemenangan tim pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya, tepatnya di Jalan Balai Kota Medan. Dan memang untuk agenda saat ini, saudara, ini sedang berlangsung press conference di mana pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution menyampaikan respon dari tingkat presentase unggulnya, di mana kalau dari hasil informasi yang kami dapatkan, Bobi unggul 62,64%, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 2 Edi ini menduduki 37,36%. Dan ini saat ini tadi dapat kami sampaikan saudara, kalau untuk Bobi Nasution tadi datang disambut dengan tim pemenangannya beserta dengan wakilnya Surya sekitar pukul 20:36 menit. Dan memang tadi juga saudara, ketua pemenangan dari tim pasangan calon Bobi Nasution Surya ini, Hinca Panjaitan, menyampaikan bahwasannya pasangan calon nomor urut 1 ini berterima kasih kepada seluruh pihak, baik itu masyarakat yang telah memilih dan juga rekan-rekan media, untuk berterima kasih atas partisipasinya. Dan memang saat ini saudara, untuk situasi terkini di rumah pemenangan Bobi Surya ini dipadati oleh tim pemenangan, baik itu 10 partai politik dan juga awak media. Saat ini masih berlangsung press conference dari calon gubernur Bobi Nasution, dan sementara ini kita masih bersama-sama akan memantau bagaimana hasil dari quick count Pilkada Sumatera Utara 2024. Sementara itu, Budiman, kembali ke studio. Baik Yulia, kita pindah ke Semarang, ada Novelia Hasanah. Silakan Novelia. Selamat malam Budiman dan juga saudara. Memang hari ini saya sedang berada di posko pemenangan dari Ahmad Lutfi Tadsyasin. Yang dari dalam lembaga perhitungan cepat saat ini, memang di mana dari dua paslon dari Pilgub Jawa Tengah ini, Ahmad Lutfi Tadsyasin lebih unggul dari nomor urut 1 yaitu Andika Perkasa Hedar Prihadi. Tadi pada pukul 7:30 malam, Ahmad Lutfi dan juga Gus Tadsyasin, maksud kami bersama dengan Ketua Gerindra Jawa Tengah yaitu Sudaryono, melakukan konferensi pers di posko pemenangannya untuk mengucapkan rasa syukur terkait dengan hasil dari perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei ataupun lembaga dari penghitungan cepat. Ya Budiman juga saudara, memang pada hasil dari penghitungan cepat dari beberapa lembaga, memang dari nomor urut 1 yaitu Andika Perkasa Hedar Prihadi ini di sekitaran 40 hingga 41%, dan juga nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tadsyasin ada di sekitar 58 hingga 59%. Terkait dengan keunggulannya dalam perhitungan cepat, memang Ahmad Lutfi mengatakan bahwa untuk tidak euforia terlebih dahulu dan juga untuk tidak selebrasi terkait dengan keunggulan dari perhitungan cepat yang sudah saat ini sekitar 58 hingga 59%. Dan juga dari Ahmad Lutfi Tadsyasin juga menghimbau kepada pendukung, para relawan dan juga tim sesnya yang ada di warga Jawa Tengah untuk tidak euforia terlebih dahulu, untuk tidak merayakan keunggulannya dalam perhitungan cepat, dan juga menghimbau kepada masyarakat dan juga relawan maupun pendukungnya untuk menunggu hasil dari real count yang dimana rencananya oleh KPU akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024. Terkait dari hasil dari penghitungan cepat ini, memang dari nomor urut 1 tadi juga menyatakan untuk menerima secara lapang dada terkait dengan hasil dari penghitungan cepat. Budiman. Oke, baik, Novelia Hasanah dari Jawa Tengah Semarang. Saya ke Maurar Sirait. Bang Ara, gimana Jakarta, RK, dan kemudian Mas Pram dalam posisi seperti itu, hitung-hitungan Anda seperti apa sebenarnya? Hitungan saya 2 putaran. 2 putaran? Kedua yang menang RK. Ini sesuai dengan prediksi Anda? Ya, saya sudah sampaikan waktu survei indikator. Bisa lihat, ada juga kemungkinannya menurut saya 2 putaran, dan
nanti putaran kedua menangnya RK. Menang RK di putaran kedua. Kalau Jawa Tengah ini jauh. Itu sesuai prediksi Anda juga? Ya Pak, kita bersyukur pertama, ini pilkada kan pertama kita bikin serentak ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo ya dan Mas Gibran bersama TNI Polri bisa aman dan tenang. Sampai sekarang kita belum melihat ada suatu gejolak yang berarti. Oke. Kalau benar-benar tidak profesional, tidak berintegritas, udah pasti ada gejolak di mana-mana. Ada yang merasa tidak adil, ya kan? Pasti akan ada gejolak di mana-mana. Oke. Indonesia kan gampang aja. Kalau ada yang nggak adil, gampang demo, gampang tersulut kan gitu. Ternyata tidak. Artinya mayoritas rakyat, nanti coba disurvei aja, bisa dicek. Mayoritas merasa apakah pilkada ini aman dan adil, tertib, pasti mayoritas ada. Kalaupun ada yang mungkin protes, yang bagian yang kalah-kalah, biasa begitu. Tapi itu di mana-mana begitu, Pak. Nah, yang kedua tadi saya bicara dengan Ketua Harian Pak Dasko ya, dan juga Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan juga Pak Sekjen yang menyampaikan ya terima kasih kepada semua TNI Polri, KPU, Bawaslu, dan juga kepada partai pendukung, terutama Kim Plus ya, ini teman-teman, karena kelihatannya rakyat Indonesia makin percaya sama Kim Plus ini. Makin percaya sama Kim Plus? Ya, buktinya calon-calonnya di Jawa aja ya, di Banten ya menang, ya gitu. Jawa Barat menang, Jawa Tengah menang, Jawa Timur menang, Lampung menang. Paling nggak hasil quick count ya. Oke. Tentu kita semua menghormati hasil real count. Nah, Sulawesi Selatan menang. Di Sulawesi Utara yang tadinya basisnya PD Perjuangan, ada harapan bisa menang. Ada harapan. Di NTT juga ada harapan bisa menang. Oke. Ini sekali lagi ini hasil adalah quick count. Yang katanya margin errornya sekitar 1%. Oke. Kan begitu kan? Oke. Nah, berarti tadi kita diskusikan pas break kan, itu bagaimana selisih itu yang margin error tadi Sulawesi Utara sama Jakarta. Oke. Ya, Jakarta kita tunggu, kita hormatin tentu prosesnya dan juga Sulawesi Utara. Tapi ada harapan. Ada harapan ya Satu putaran, ada dua putaran. Oke, baik, Mas Edi Suparno. Mas Edi, Kim Plus tampaknya menjadi dominan dengan tadi kemenangan yang Bung Ara klaim. Betul seperti itu atau gimana kalau pandangan Bung Edi Suparno? Pertama mungkin saya perlu komentari dulu bahwa kan kita sudah beberapa kali melaksanakan pilkada serentak. Memang ini yang pertama kali kita lakukan serentak di seluruh Indonesia. Dan dari awal sampai sekarang tidak pernah ada gejolak yang begitu berarti. Yang kemudian merusak tatanan demokrasi kita dari pilkada. Sehingga ya ini merupakan bagian dari kedewasaan publik ya dalam melaksanakan pesta demokrasi khususnya pilkada. Tetapi memang kami juga di sini diuji kesolidan dari Kim Plus dalam hal ini. Ya, dan kami lihat ya di tempat-tempat di mana Kim Plus itu kemudian menyatu di dalam pilkada-pilkada tertentu, itu kita lihat soliditasnya itu memang teruji dan bekerja samanya juga cukup baik. Ya, memang kan kita tidak bisa menyamakan di daerah-daerah di mana kemudian koalisinya itu berwarna-warni. Tidak mungkin Kim Plus itu menyatu di semua tempat. Tapi di mana kita menyatu, kita bisa membuktikan bahwa kerjasama kita dari atas sampai ke bawah itu sangat solid, teratur, sangat sistematis bekerjanya dan efektif. Nah, untuk pilkada-pilkada yang saat ini sudah terlihat hasilnya, seperti misalkan saja Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, ya kita juga mungkin tidak menyatu secara keseluruhan, tetapi ada teman-teman di Kim Plus itu kemudian bertarung di Banten, kita melihat ada soliditas juga. Nah, sekarang yang menjadi ujian tentu adalah bagaimana kita melihat hasil dari pilkada Jakarta. Ya, dan kami melihat bahwa Jakarta itu meskipun sudah ada quick count-nya, kembali lagi kita ingin melihat bahwa potensi untuk ini menjadi 2 putaran masih tetap besar, dan kami melihat bahwa dalam potensi terjadi putaran kedua ini segala sesuatunya bisa berubah ya, dan saya yakin bahwa nanti masyarakat juga bisa diyakinkan ketika katakan ada putaran kedua bahwa pasangan yang kita usung Kim Plus itu bisa diterima lebih baik dari masyarakat. Baik, Mas Hanif, tadi Kim Plus betul-betul menjadi koalisi yang solid gitu, tapi PKB kadang
petal sendiri termasuk di Jawa Timur. Gimana penjelasannya itu? Enggak ya, pertama saya mau apresiasi dulu lah untuk seluruh rakyat kita yang hari ini sudah menggunakan hak demokrasinya secara luar biasa. Angka partisipasinya cukup tinggi, kisarannya bisa 70-an. Yang kedua, saya juga ingin mengapresiasi calon-calon yang diusung oleh PKB, terutama yang dari kader dan juga calon-calon yang berasal dari partai koalisi yang mereka sudah bekerja keras. Mereka hasilnya memang belum bisa kita pastikan betul hari ini, tapi ya sementara kalau kita lihat quick count ada sebagian yang menang, sebagian kalah. Yang menang misalnya calon PKB ada yang menang di kebetulan barengnya sama PDIP di Riau misalnya. Wakil gubernur kita ada dapat 3 lah, itu termasuk di Lampung bersama dengan koalisi. Terus kemudian kalau di Jawa ya Banten kita bareng bersama koalisinya Gerindra. Tapi ada yang keluar sendiri. Kenapa? Nah, khusus untuk Jawa Timur dan Jawa Barat itu memang PKB mencalonkan sendiri karena memang situasi politik pada saat itu memaksa PKB harus mengambil pilihan untuk mendahulukan investasi politik jangka panjang daripada bergabung misalnya dengan teman-teman di koalisi. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kendati pun misalnya Jawa Timur dan Jawa Barat versi quick count PKB ini kalah, tapi saya melihat bahwa kader PKB seperti Mbak Lulu atau kemudian Lulu Lukman di Jawa Timur, Acep Adang dan Gitalis Dwi Natarina di Jawa Barat, mereka benar-benar memberikan pertarungan yang terbaik di dalam ajang pilkada ini. Jadi kita sangat mengapresiasi pertarungan mereka, kendati kalah tapi itu pertarungannya begitu luar biasa dan ini investasi besar buat PKB ke depan. Nah tentu kalau kemudian di 2 provinsi itu kita berbeda dengan koalisi, sebelumnya juga sudah ada omongan Sudah komunikasi dulu, lah ya. Sudah ada komunikasi dulu bahwa memang pada akhirnya di Jawa Timur dan Jawa Jawa Barat kita ngambil pilihan sendiri, mengusung kader sendiri 100%, dan alhamdulillah kendati hasilnya seperti ini sebenarnya capaiannya bagus. Mbak Lulu misalnya di Jawa Timur itu kan berangkatnya itu praktis dari 1-2%. Hari ini dia mencapai di beberapa hasil quick count 8-10% dalam 2 bulan. Ini investasi politik yang besar. Jadi hati-hati nanti 2029 karena kami berarti punya jawabannya. Sudah warning ya. Oke, sebentar Bung Deddy ya. Saya ke Bang Umam dulu. Mas Umam. Siap. Ini betul, apakah memang tanda-tanda ini kemenangan Kim Plus yang begitu menguasai jumlah pilkada? Dan tadi yang analisa Bung Deddy mengatakan ada faktor ketidaknetralan dari partai polisi, katanya. Gimana Anda lihat itu? Iya, terkait dengan konteks komposisi kemenangan, memang terutama Jawa ya, karena Jawa secara populasi praktis 100 sampai 150 juta penduduk ya. Artinya bahwa nanti implikasinya ke kontestasi di 2029 akan sangat signifikan. Dan apa yang terjadi di Jawa Tengah itu adalah sebuah sejarah. Pertama PDIP tumbang di kandang Banteng sendiri, dan ini akan mengubah karakter dan preferensi masyarakat Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Kalau PDIP solid tentu akan tetap bertahan, tetapi kalau misal kemudian dalam rentang 5 tahun ke depan ada digarap dengan tadi bahasa Mas Deddy ada elemen-elemen instrumen negara yang disalahgunakan misalnya, maka berpotensi menyalahgunakan diri sebenarnya. maka berpotensi kemudian akan mengalami perubahan signifikan. Nah, di dalam konteks itu Mas, memang perlu dicermati bahwa kemudian hal ini akan berdampak secara signifikan, terutama di dalam konteks bagaimana koalisi ini akan diuji. Memang kemenangan di basis Jawa relatif cukup dominan. Tetapi bagaimanapun juga Jakarta adalah sebuah anomali. Bahwa kemudian dalam konteks ini apa yang terjadi di Jakarta, Pramono Anung, kemudian Rano Karno ternyata menang, saya pikir itu di luar kalkulasi. Karena bagaimanapun juga basis koalisi yang sangat besar, hampir 80%, ternyata dengan perolehan yang praktis 40%, maka dari awal semacam optimisme yang begitu besar, tetapi kemudian berakhir tidak begitu optimal. Dan tentu elemennya, faktornya cukup beragam, mulai dari barangkali ada semacam kawin paksa, di mana ada elemen-elemen kepentingan dari partai-partai politik pengusung yang tampaknya kurang begitu terakomodir. Dan itu saya pikir nanti bisa dikonfirmasi Mas Besti, Mas Jayadi, bagaimana split ticket voting dalam konteks dukungan dari partai dengan basis pemilih loyalnya terjadi di beberapa partai pengusung di Kim itu sendiri. Dari saat yang sama, saya pikir keputusan Bu Mega, barangkali ini basisnya insting politik yang juga cukup matang ya, menempatkan nama Pramono di Jakarta, ternyata terbukti tepatnya. Karena bagaimanapun juga
Pak Pramono juga memiliki kedekatan yang sangat personal dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, sehingga kemudian kode-kode yang kalau misal tadi dalam merujuk, sekali lagi, bahasa Mas Dedi, ada yang kemudian digerakkan di level Jakarta, ada istilah dalam terminologi Jawa, tego larane ora tego patine. Oke, Jadi baik. barangkali dalam konteks ini juga Mas, tidak tolong begitu sampai. artinya apa itu, Mas? Artinya Rajin-rajin bakar sampah ya. tega sakitnya tapi Tidak tega matinya. membunuh atau matinya. Oke. Artinya dalam Saya konteks kira ini bukan faktor itu, ya, Jakarta artinya beda, dalam saya konteks kira. ini Nggak menjadi semudah elemen-elemen yang tercover. dengerin Oke, dulu. saya berikan ke Bung Dedi. Tadi ada sinyalemen Mas Umam bahwa PDIP tumbang di kandang banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara. Melawan negara pasti tumbang. Jadi Itu kan gini, partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi gini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ, itu masih ngumpulin ASN. Patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi Parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini. Karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye, itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja, hampir semua baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy itu ditumbangin, Pak. Oke, baik Bung Dedi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di berbagai daerah? Kita coba lihat nanti dengan Jayadi Hanan dan Bestian setelah jeda berikut ini.